Wes. 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 Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil final proyek akhir struktur data kami, yaitu antrian servis motor dengan metode Q. Lalu selanjutnya ada perkenalan dari kelompok kami. Pertama ada teman saya Alvina Halisa dengan NIM akhir 3019. Lalu saya sendiri Ainun Maya Rohmani dengan NIM akhir 3037. Lalu ada teman saya Kuratul Aini dengan NIM akhir 3073. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi singkat dari program kami, yaitu antrian servis motor. Nah, program antrian servis motor di bengkel ini menggunakan metode Q yang berperan untuk mengambil antrian, melihat banyak antrian, dan mengeluarkan antrian. Nah, dalam program antrian ini menerapkan metode first in first out, yang mana untuk first in yaitu memasukkan data dan mengambil antrian, dan first out yaitu memanggil antrian dan mengeluarkan antrian. Lalu selanjutnya ada alur program, yaitu untuk menjelaskan cara kerja dan fitur dalam software. Next, ini adalah cara kerjanya. Pertama, kita dapat memasukkan plat nomor dan memasukkannya ke dalam antrian. Lalu selanjutnya memanggil antrian, dan apabila setelah 3 kali pemanggilan tidak ada, maka otomatis next ke antrian selanjutnya. Lalu yang ketiga ada mengeluarkan antrian yang telah dipanggil. Lalu selanjutnya kita dapat mengecek antrian saat ini, terus dapat melihat banyaknya antrian saat ini, dan yang terakhir yaitu logout. Lalu selanjutnya ada fitur program. Pertama ada masukkan antrian, kedua memanggil dan mengeluarkan antrian, lalu ketiga cek antrian, keempat banyaknya antrian, dan kelima keluar program. Selanjutnya yaitu ada implementasi Q. Struktur data Q merupakan struktur data linier yang menerapkan prinsip operasi di mana elemen data yang masuk pertama itu akan keluar terlebih dahulu atau biasa lebih dikenal dengan FIFO. Di program kami ini adalah untuk memasukkan dan mengeluarkan antrian. Next. Lalu selanjutnya yaitu implementasi Q pada program kami pada antrian. Next. Nah, selanjutnya ini penjelasan source code kami. Di sini yang pertama adalah kita mengambil beberapa modul, yang mana di sini tampilannya kita menggunakan Tkinter. Lalu di sini kita juga menggunakan TTK ini untuk dari Tkinternya juga, lalu menampilkan dialog input dan dari fill itu, dan kita bisa menampilkan message box juga, lalu ada fill image dan image TK itu untuk menampilkan gambar dalam program kami nanti. Next. Nah, selanjutnya di sini setelah import modul tadi, ada yang pertama ada kelas MyQ. Nah, kelas MyQ di sini itu untuk mengimplementasikan struktur data dari antrian kami dengan menggunakan daftar. Nah, yang pertama di sini ada self item. Di sini tuh self item itu membuat list untuk menyimpan elemen-elemen dari antrian. Selanjutnya, setelah itu ada saat objek antrian pertama kali dibuat melalui metode init. Nah, antrian itu diinisialisasi dengan daftar kosong, dan batas giliran awalnya tuh ada 3. Nah, ini self turn sama dengan 3. Selanjutnya di sini ada devq_add. Ini tuh digunakan untuk menambahkan elemen baru. Lalu keyout ini untuk mengeluarkan elemen pertama dari antriannya. Lalu di sini ada yang devcall itu untuk memanggil antrian, dan kita juga bisa mengulangi antrian atau giliran, atau memanggil kembali queue_out yang tadi jika gilirannya habis. Dan ada juga dev size ini untuk memberikan informasi tentang ukuran antrian atau seberapa panjang antrian yang sedang ada. Next.
Lalu untuk setelah ada kelas MyQ tadi, ada kelas front end ini untuk mengatur grafis interface programnya. Yang pertama di sini ada dev init, itu menerima dua parameter, ada self root dan juga service queue. Nah, parameter root itu objek dari tekinternya sendiri dari jendela utamanya, lalu service queue ini merupakan objek dari kelas myQ yang tadi. Nah, metode ini yang pertama ada kita mengatur jendelanya agar namanya menjadi service motor dan full screen atau layar penuh. Selanjutnya di sini kita memuat sudah membuat gambar yang akan ditampilkan sebagai background-nya menggunakan modul fill yang tadi untuk mengonversi objeknya agar bisa ditampilkan ke dalam tekinter, dan juga membuat frame background di tengah jendela. Nah, selanjutnya kita dapat referensi gambarnya disimpan dalam atribut self background photo dan self root image. Next. Latar belakang itu, maka pesan kesalahannya itu dicetak ke konsol atau sebuah dialog kesalahan message box show error yang ditampilkan kepada pengguna. Lalu selanjutnya di situ ada self style. Di sini akan membuat dan mengonfigurasi objek style yang untuk mengatur gaya tombol button. Lalu di bawahnya ada menetapkan beberapa properti gaya seperti ada font, terus dengan Times New Roman dengan ukuran 16, lalu ada warna teks dan warna latar belakang untuk tombol. Lalu ini akan mempengaruhi sebuah tombol dengan gaya button yang ada di dalam aplikasinya. Itu next, di sini ada service queue. Di sini tuh untuk menetapkan atribut service queue di objek instant class. Di instant class, terus service queue ini mungkin digunakan dalam kelas atau untuk menyimpan dan memproses antrian layanan. Lalu selanjutnya ada subgrade GUI. Dari sini untuk memanggil metode createGUI itu untuk membuat antarmuka pengguna. Nah, ini akan menjelaskan semua baris kode dalam metode createGUI. Lalu di situ ada menu item, ada masukkan antrian, keluar antrian, cek antrian, banyak antrian, dan keluar program. Lalu dilanjuti dengan ada look for, ini untuk membuat label menu, yang untuk setiap item di dalam daftar menu ini nanti ditampilkan di jendela. Dan setiap labelnya itu mempunyai teks, lebar, font, warna teks, dan gaya yang sudah ditentukan. Di situ ada fontnya Times New Roman dan selanjutnya. Lalu sini ada button frame. Button frame ini untuk label dan input penggunanya. Lalu ada save label, TTK label. Nah, ini untuk membuat label save label yang nanti memberikan petunjuk kepada pengguna untuk memasukkan pilihan. Itu lalu next. Di sini ada self entry, TTK entry. Nah, ini membuat objek TTK entry dengan font Times New Roman berukuran 18. Terus lalu entry widget ini akan digunakan untuk menerima input dari pengguna. Lalu di bawahnya ada self button, TTK button, self root. Nah, itu lalu selanjutnya akan membuat objek TTK button dengan teks submit. Saat tombol ini ditekan, maka metode self handle choice atau self entry get itu akan dipanggil dan menggunakan gaya T-button yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Lalu ini ditempatkan di jendela layar dengan posisi relatif X 0,5 dan Y 0,65 dengan anchor di tengah gitu. Next.
Selanjutnya yaitu ada dev handle menu choice di dalam kelas front-end tadi. Nah, fungsi ini tuh untuk pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Jika menu yang dimasukkan 5, yaitu keluar program, maka program akan menampilkan kotak pesan atau message box yang berisi ucapan terima kasih dan menggunakan self root destroy untuk menutup program. Jika menu lainnya belum diimplementasikan dipilih, maka program akan menampilkan kotak pesan yang berisi informasi bahwa pengguna memberitahu bahwa menu tersebut belum diimplementasikan. Next. Lalu selanjutnya ada dev handle place di dalam kelas front end juga. Nah, fungsi ini itu untuk menangani pilihan menu yang nantinya dipilih oleh penggunanya. Jika nanti pilihannya 1, maka program akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor kendaraan melalui simple dialog string itu. Lalu nomor kendaraan tersebut nanti ditambahkan ke antrian layanan motor. Lalu nanti pesan informasi ditampilkan untuk memberitahu pengguna bahwa nomor kendaraan itu telah berhasil masuk ke dalam antrian. Lalu kalau misalkan pengguna memilih 2, maka program akan memeriksa apakah antrian kosong. Nah, jika kosong, maka pesan informasi ditampilkan. Nah, jika tidak kosong, maka program akan menampilkan pilihan untuk memanggil nomor antrian berikutnya dan melanjutkan ke nomor antrian berikutnya tanpa memanggil. Nah, selanjutnya program akan menampilkan antrian saat ini jika pengguna memilih untuk memanggil. Nah, jika jumlah giliran telah habis, maka kendaraan tersebut akan dihapus dari antrian. Misalkan nanti pengguna memilih pilihan 3, maka program akan memeriksa apakah antrian motor itu kosong. Nah, jika kosong, maka akan muncul pesan yaitu antrian kosong ditampilkan. Nanti jika antriannya tidak kosong, maka program akan membuat pesan yang menampilkan daftar motor kendaraan yang sedang dalam antrian. Nah, jika yaitu banyak antrian, maka nanti program akan menampilkan akan panjang atau banyaknya antrian di dalam layanan motor. Lalu terakhir, jika pengguna memilih opsi 5, keluar program, maka nanti program akan menampilkan pesan dialog yaitu terima kasih dan menutup program dengan memanggil metode destroy tadi. Nah, yang terakhir itu untuk memastikan bahwa program akan dijalankan saat file dijalankan secara langsung. Ini dilakukan untuk mengecek apakah script berjalan di tingkat atas yaitu name sama dengan main. Nah, jika iya maka objek antrian dan front end memulai loop utama. Baik, selanjutnya ada demo dari aplikasi kami. Baik, ini saat di run, maka akan memunculkan di sini ada beberapa pilihan menu sesuai dari kode program kami, yaitu ada pertama masukkan antrian, keluar antrian, cek antrian, banyak antrian, dan keluar program. Pertama di sini kita dapat memasukkan antrian, lalu di submit. Jadi di sini kita bisa memasukkan plat atau plat kendaraan motor, P234 CD.
lalu ini kita masukkan, maka ini di sini akan tertera berhasil masuk antrian. Lalu selanjutnya mungkin dimasukkan lagi di sini mungkin dengan plat nomor ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan. Nah, di sini telah masuk 2, maka di sini kita bisa cek antrian. Nah, saat dicek antrian, di sini sudah masuk antrian yang kami masukkan. Lalu kita dapat melihat banyaknya antrian, yaitu di sini ada 2, panjang dari queue itu ada 2, di mana ini menyebutkan bahwa di sini ada 2 antrian. Lalu untuk selanjutnya kita di sini mungkin bisa kembali ke awal, yaitu keluar antrian. Nah, di sini kita dapat memanggil. Jadi di sini kalau kita memanggil antrian tersebut, kita bisa mengklik yes, dan jika untuk next mengeluarkan antrian, kita bisa pencet no. Jadi di sini apabila dipanggil yes, maka di sini akan memanggil, yaitu antrian saat ini P234CD. Lalu selanjutnya ketika kita memanggil lagi, maka ada antrian saat ini P234CD. Nah, saat 3 kali dipanggil, ini antrian saat ini P234CD, maka langsung otomatis dikeluarkan. Maka kendaraan P234CD itu telah keluar dari antrian karena sudah dipanggil selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Nah, di sini saat dicek antrian, maka P234CD sudah tidak masuk dalam antrian kendaraan. Dan banyaknya antrian ada 1. Lalu setelah itu, setelah semua selesai, kita dapat keluar program dengan mengentrikan angka 5. Di sini akan ditampilkan terima kasih sudah menggunakan program ini dan semoga hari Anda menyenangkan. Baik, mungkin itu dari kelompok kami terkait dengan servis motor, antrian servis motor, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.